Barella segera jadi pemain Italia, bergaji tertinggi di Serie A. Nicolo Barella segera menandatangani pembaruan kontrak dengan Inter Milan, senilai 7 juta euro per tahun. Kesepakatan baru tersebut akan menjadikan Barella sebagai pemain Italia dengan gaji tertinggi di Serie A. Sebagaimana diklaim La Gazzetta dello Sport via Football Italia, bahwa Barella akan menjadi pemain Italia dengan bayaran tertinggi di Serie A, setelah mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru dengan Inter. Kontraknya saat ini dengan Nerazzurri akan berakhir pada Juni tahun 2026. Akan tetapi Direktur klub, Piero Ausilio mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa pemain internasional Italia itu akan lebih dulu menandatangani kontrak baru ketimbang rekan setimnya, Lautaro Martinez. Gazzetta melaporkan, kontrak baru Barella nanti akan berlaku hingga akhir Juni tahun 2029. Selain itu, gajinya akan naik dari 5 juta euro per tahun menjadi 6,5 juta euro per tahun plus bonus. Adapun bonus dalam kontrak Barella akan dengan mudah dicapai, sehingga gajinya bakal bertambah menjadi 7 juta euro per musim. Ini berarti dia akan menjadi pemain Italia dengan bayaran tertinggi di Serie A, mengalahkan rekan setimnya, Alessandro Bastoni, yang saat ini mengantongi 5,5 juta euro per tahun. Gelar pertemuan awal, Bento nyatakan keinginan pindah ke Inter Milan. Inter Milan telah membuat kemajuan terkait transfer kiper Atletico Paranaense, Bento di jendela transfer musim panas 2024 ini. Inter dikabarkan telah menggelar pertemuan dengan Bento dan rombongan agennya, saat mereka berupaya untuk bisa mengamankan jasanya. Usai memastikan gelar Scudetto pada musim ini, Nerazzurri pun mulai menatap bursa transfer musim panas guna memperkuat skuad mereka untuk kampanye musim depan. Mereka bersiap mencari kiper baru, sebagai penerus kiper utama Jan Sommer. Meski pemain veteran asal Swiss itu tampil cemerlang musim ini, jelas bahwa ia bukanlah pilihan jangka panjang, mengingat usianya yang tidak lagi muda. Inter tidak berencana mempertahankan Emil Audero dalam waktu dekat, sehingga mendorong mereka untuk merekrut Bento, sebagai opsi menarik untuk mengambil alih posisi Sommer. Bento terus tampil mengesankan bersama Atletico Paranaense, dan telah melakoni debutnya di tim nasional Brasil. Gazzetta dello Sport via Football Italia merinci bagaimana Inter baru-baru ini mengadakan babak baru pembicaraan transfer, dengan Bento dan agennya. Dalam pertemuan tersebut, Bento menjelaskan bahwa dia sangat ingin bergabung dengan Nerazzurri di musim panas ini. Inter perlu menghimpun dana terlebih dahulu, sebelum mengamankan kesepakatan kiper berusia 24 tahun itu senilai 20 juta euro. Gagal lolos ke Liga Champions, Marseille dipastikan tak tebus Korea dari Inter Milan. Olympique Marseille tidak akan mempermanenkan Joaquin Korea dari Inter Milan, setelah dipastikan gagal lolos ke Liga Champions. Oleh karena itu, penyerang asal Argentina itu pun akan kembali ke Inter Milan di musim panas 2024 ini, ketika masa peminjamannya berakhir. Marseille gagal mengamankan tiket ke Liga Champions lewat jalur Liga Eropa UEFA, setelah tersingkir di ajang tersebut di tangan Atalanta pada babak semifinal. Tersingkirnya Marseille tidak hanya mengakhiri harapan mereka untuk mengamankan kualifikasi Liga Champions musim depan, namun juga menutup peluang Joaquin Korea untuk bertahan di velodrome secara permanen. Harapan Marseille juga sudah pupus untuk lolos ke Liga Champions via jalur 4 besar, klasemen Liga Prancis. Saat ini mereka berada di peringkat ke-9 di Liga Prancis, dengan mengumpulkan 44 poin dari 31 laga. Mereka tertinggal 11 poin dari posisi keempat, dengan hanya 3 laga tersisa musim ini. Jadi secara matematis tidak mungkin Les Pochens finish di posisi 4 besar untuk lolos ke Liga Champions edisi musim depan, melalui jalur Liga Domestik. Harapan terakhir mereka adalah dengan menjuarai Liga Eropa, tetapi mereka malah tersingkir di babak semifinal oleh Atalanta dengan skor agregat 1-4. Berdasarkan kesepakatan dengan Inter, Marseille punya opsi untuk mempermanenkan Korea sebesar 10 juta euro. Tak hanya PSG,
klub Liga Inggris juga tertarik bajak Thuram dari Inter Milan. Paris Saint-Germain bukan satu-satunya tim yang tertarik merekrut striker Inter Milan, Marcus Thuram, sebab klub top dari Liga Inggris juga kini dikabarkan berminat untuk mengamankan jasa pemain asal Prancis tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak dengan Inter pada musim panas lalu, setelah kontraknya berakhir di Borussia Mönchengladbach. Striker tersebut dengan cepat melebur ke dalam sistem taktis pelatih Simone Inzaghi, dan membentuk kemitraan yang mematikan dengan kapten klub, Lautaro Martinez di lini serang. Oleh karena itu, kehebatan Thuram membuat raksasa Prancis, Paris Saint-Germain terkesan. Sang juara Liga Prancis itu sedang mencari penyerang baru sebagai kemungkinan pengganti Kylian Mbappe di musim panas 2024 ini. Thuram kini memiliki beberapa peminat lainnya, di antara klub-klub papan atas Liga Inggris. Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan nama klub yang dimaksud. Mediaset pun mengingatkan bahwa sang striker memiliki klausul pelepasan senilai 85 juta euro dalam kontraknya. Jadi, jika ada klub lain yang mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul itu, maka Thuram akan bebas meninggalkan Giuseppe Meazza. Bagi Inter, ini merupakan keuntungan modal yang sangat besar jika menjualnya di angka itu, mengingat mereka tidak mengeluarkan biaya transfer saat merekrutnya setahun lalu. Inter Milan pesta 5 gol ke gawang Frosinone. Inter Milan berpesta 5 gol ke gawang Frosinone pada laga lanjutan Serie A pekan ke-36 di Stadio Benito Stirpe, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan Nerazzurri ini berkat gol-gol yang dicetak oleh Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Martinez, dan Thuram. Hasil ini membuat Inter terbang tinggi di puncak klasemen, mengumpulkan 92 poin dari 36 laga, semakin menegaskan dominasi mereka di Serie A usai memastikan gelar Scudetto. Sedangkan Frosinone turun ke posisi 17 klasemen sementara, dengan raihan 32 angka dan semakin dekat dengan jurang degradasi. Inter, yang melakukan rotasi pemain sempat kesulitan di awal babak pertama, dan hanya mampu unggul 1-0 hingga turun minum. Namun, di babak kedua Inter Milan tampil lebih baik, mencoba mengontrol pertandingan dan melakukan pressing atas pertahanan Frosinone. Hasilnya, 4 gol pun tercipta di babak kedua.